samar, mubham. Fungsinya apa? Ya, menjelaskan kesamaran. Jadi menjelaskan kesamaran. Maka tamyiz di sini berarti dia posisi sebagai penjelas kesamaran. Menjelaskan sesuatu yang samar namanya tamyiz. Lihat contoh di bawah, ada dua. Ikuti saya ya. Ishtaraitu Ishrina kitaban. Ishtaraitu kilograman. Kilograman teh kilogram ya, bahasa Arab. Ulang. Ishtaraitu kilograman ruzzan. Beri garis ruzzan dan kitaban. Beri tanda tanwinnya ban, kitaban tanwinnya beri tanda, ruzan zannya itu beri tanda, lingkari tanwin fathahnya. Lihat, ishtaraitu itu saya membeli. Ishtara ya, ishtara yashtari. Kalau menjual ba'a, ba'a menjual. Kalau membeli ishtara. Bahasa Arabnya itu ya. Ishtara yashtari. Ini kosakata baru, artinya membeli. Ishtara yashtari ishtiraan. Nah, kalau menjual, bahasa Arabnya ini ba'a, menjual. Mudhari'nya yabi'u. Masdarnya bai'an. Maka sering disebut jual beli. Ada dalam Quran bai'. Wa ahallallahul bai'. Wa ahallallahul bai'. Allah menghalalkan jual beli. Nah, beli. Bai' itu jual beli ya. Nanti ada dalam ilmu fikih babnya atau kitab buyu. Buyu itu zaman dari bai'. Berarti kitab jual beli. Berarti dalam fikih itu belajar ya, bagaimana fikih muamalah membahas tentang bab jual beli. Biasa nanti hubungan dengan apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diharamkan, nanti juga riba biasa masuk ke jual beli dan sebagainya. Ini ishtara. Ishtara yashtari. Cuman itu bentuknya itu di akhirnya ishtara ada huruf ilah ya. Jadi fiilnya mu'tal. Ishtara, jadi ishtara kan biasanya fa'alu. Ini ishtara ya, jadi hidup. Ishtara ya, ishtarau, ishtarat, ishtaraita, ishtaraina, ishtaraita, ishtaraituma, ishtaraitum, ishtaraiti, ishtaraituma, ishtaraitunna, ishtaraitu. Nah, itu ishtaraitu. Yang ini ishtaraitu. 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 Ishrina. Nah, ishrina artinya apa? 20. Ishtaraitu saya membeli. Ishtaraitu saya membeli ishrina. Jumlah apa berarti ishtaraitu? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Ishtara. Mana fa'ilnya? Tu.
Ishrina sebagai apa? Fi'il, fa'il. Membeli apa? Gitu kan? Berarti itu pertanyaan apa biasanya? Maf'ul bih, maf'ul li ajam, maf'ul mutlaq atau maf'ul apa? Membeli apa? Berarti apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Saya membeli apa? 20, berarti maf'ul bih. Maf'ul bih. Dan maf'ul bih mansub ya. Tanda nasabnya di sini dengan iya karena mirip dengan jama' mudzakkar salim. Kan bisa isyruna, bisa isyrina. Isyruna atau isyrina. Nah, tapi karena dia mansub sebagai maf'ul bih, maka dibacanya bukan isyrun tapi isyrin. Ishtaraitu isyrina, aku membeli 20. Nah, ini fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Udah beres ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi akan bertanya lagi nantinya. Aku membeli 20 apa? Gitu. Kan 20 sudah jelas ya. Dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Ishtaraitu isyrina, aku membeli 20. Maf'ul bih berarti isyrin. Tapi timbul pertanyaan, membeli 20 apa? Nah, berarti 20 ini masih mubham. Masih mubham, masih akan bertanya lagi si pendengar itu 20 apa? Maka disematkanlah satu kata sebagai isim yang menjelaskan sesuatu yang mubham tadi, sesuatu yang samar tadi dijelaskan dengan satu kata itu, maka kata tersebut namanya tamyiz. Misal, saya membeli 20 buku. Maka buku bahasa Arabnya kitabun. Tapi di sini i'rabnya kitab jangan marfu tapi mansub. Nah, ini bahasan kita hari ini. Saya membeli 20 buku. Nah, buku itu dia sebagai tamyiz berarti. Ini namanya tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu menjelaskan yang mubham, samar. Ini masih samar 20 itu. 20 buku, 20 mobil, 20 sepeda, atau membeli 20 apa? Masih banyak terfikirkan oleh orang yang diajak bicaranya. Tapi kalau dijelaskan satu kata di situ, maka kata tersebut menjadi tamyiz, dan tamyiz itu bagian daripada yang mansub. Mansubatul asma nomor 7. Nomor 7 ingat. Kalau 5 pertama maf'ul semuanya, ke-6 hal, ke-7 tamyiz. Nah, ini tamyiz. Jangan disebutkan apapun juga. Apakah ini maf'ul bih? Bukan. Maf'ul bih itu yang isyrin, membeli 20. Maf'ul fi bukan, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah bukan, tidak ada semuanya di sini. Hal menjelaskan keadaan bukan. Yang tepat di sini adalah dia menjelaskan sesuatu yang mubham, maka namanya tamyiz. Tamyiz teh gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kan tidak adanya. Biasa lempeng. Saya membeli 20 kitab, udah beres. Tapi kalau dalam bahasa Arab, justru kitab di sini dia mesti mansub. Lihat mesti mansub kan? Tamyiz namanya. Kalau isyrina jadi maf'ul bih, kalau isyrina ya. Isyrina itu maf'ul bih. Kitaban menjelaskan mana? Kitaban di sini menjelaskan mana? Isyrina atau ishtaraitu? Isyrina. Berarti ada pasangan.
Kalau kitaban namanya tamyiz. Kalau 20 ishrin namanya mumayyaz. Pasangannya seperti pasangan mudhof ilaih, pasangan mubtada khobar, pasangan fiil fa'il, pasangan fiil majhul naibul fa'il, pasangan isim kana khobar kana, pasangan isim inna khobar inna, pasangan na'at man'ut. Nah, pasangan tamyiz mumayyaz. Jadi mumayyaz itu yang angkanya, yang ini nih. Yang angkanya mumayyaz namanya. Mumayyaz. Kalau tamyiz ini tulisannya tamyiz. Kalau mumayyaz begini tulisannya mumayyazun. Jadi tamyiz itu dia menerangkan mumayyaz. Tamyiz itu ya. Di antara tamyiz yang masyhur itu di hitungan angka, di ukuran kilo, ukuran liter, ukuran jarak, meter misalnya. Itu teh masuk ke tamyiz nantinya, istilah yang begini, ya. Jadi istilah yang begini tuh nanti masuknya ke istilah tamyiz. Saya berlari 30 naon berlari? Oh 30 kilometer. Nah, berarti kilometer itu nanti sebagai tamyiz. Jadi tamyiz mah diantaranya begitu ya. Saya mempunyai 20 misal. Saya mempunyai 20 naon itu gitu. Oh 20 pohon misal. Bagi seorang petani, saya punya 20 apa? Pohon. Saya punya 20 apa? Mobil. Nah, berarti pohon, mobil sebagai tamyiz dan mansubkan. Mobil bahasa Arabnya apa? Sayyarah, mansubkan. Sayyaratan. Pohon bahasa Arabnya syajaratun, mansubkan. Syajaratan. Ishrina syajaratan, 20 pohon. 20 mobil, ishrina sayyaratan. Nah, itu angka. Ingat angka itu 2 pertemuan ya. Jadi Sabtu depan, nah ini bagus, Sabtu depan kita bahas bagaimana bab angka. Angka 1, 2, 3, 4 terus sampai 1000, sejuta mungkin ya. Kan kita mengungkapkan angka itu kan banyak dalam Quran. Nah, kalau melihat angka-angka ada kemungkinan itu tamyiz. Sehingga seorang nabi yang ditidurkan gini di surah Al-Baqarah ya. Seorang nabi ditidurkan berapa lama? Nabi. Itu juga nanti masuk. Itu mah ashabul kahfi 309 tahun itu mah. Tapi masuk itu tamyiz. Kalau lihat di ayatnya itu ada tamyiz. Ini nabi yang ditidurkan. Keledainya tulang belulang. Dia ditidurkan. Tapi makanannya masih seger. Berapa tahun ditidurkan? 100 tahun. Nah, nanti ada pertanyaan di ayat itu. Kam labista? Berapa lama kamu tidur? Labistu yauman au ba'da yaum. Tapi kata Allah, justru Anda tidur mi'ata am, 100 tahun. Nah, itu jadi tamyiz nantinya. Jadi tamyiz mah hubungan dengan itu ya, hubungan dengan angka. Hubungan dengan angka atau hubungan dengan kalau jarak meter, mulai senti ya, sentimeter, meter, kilometer. Nah, itu tamyiz nanti belajar di situ. Makanya nanti pertemuan berikutnya kita wajib menghafal angka. 1 wahidun, 2 isnani, 3
salasatun 4, arba'atun sampai 10, asyratun 11 terus. Nah, itu teh belajar di sini. Tamyiz. Jadi belajar tamyiz itu memang sedikit-sedikit ya. Karena kan kita belum mengenal angka. Kalau yang angka kalau sudah hafal ya nyaman ya. 6 masjid, terbayangkan 6 itu bahasa Arabnya sittatun. Tapi kalau belum hafal, nah berarti harus dihafal angka. Kalau dulu ketika kecil masih ingat ya, dulu ya dinazomkan. Kumaha nadomkeun teh? Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arbaatun terus gitu. Tapi masih ingat ya. Tapi bagi kita jangan begitu ya. Ya udah aja 1 2 3. Tapi kalau yang nyamannya dengan nazom, nyanyi seperti itu silahkan. Silahkan gitu. Tapi dalam praktek kan tidak harus seperti itu. Ya, baik, kembali ke sini. Jadi kalau ada jumlah ini ya, mau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah bebas lah. Ishtaraitu isyrina, saya membeli 20. Itu masih mubham 20 tuh. Maka kalau ingin mengungkapkan satu kata lagi sebagai penjelas yang mubham dari angka isyrin 20, maka itu namanya tamyiz. Maka tamyiz mesti mansub. Tamyiz mesti mansub. Isyrina kitaban. Terjemahkan. Saya membeli, tetap ini saja ya biar gampang. Saya membeli 20 mobil. Iya, ishtaraitu isyrina sayyaratan. Saya membeli 20 rumah. Ishtaraitu isyrina baitan. Kenapa mansub? Sayyaratan, baitan, kitaban. Kenapa mansub? Tamyiz. Nah, itu jawabannya. Kalau kita menemukan yang mansub, ingat 12 ya. Bayangkan yang 12 dari maf'ul awal ya. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul liajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Terus ke-6 kemarin hal, sekarang tamyiz. Nah, masuk di antaranya itu. Masuk kemana itu? Makanya tamyiz itu berbicara tentang, biasanya tentang ini ya, angka biasa. Walaupun nanti ada tentang apa? Tentang sesuatu yang belum jelas. Contohnya begini, saya lebih besar darimu. Masih mubham belum? Mubham. Saya lebih besar darimu, naon gitu. Nah, ketika ingin mengungkapkan penjelas dari yang mubham, lebih besar teh naonna gitu. Awakna, badannya, oh berarti badan sebagai tamyiz. Oh, tapi besarnya umur. Saya lebih besar dari kamu, apa? Umur. Nah, berarti umur itu harus jadi tamyiz. Kan tidak ada angka ya. Tapi ini jadi tamyiz juga. Saya lebih apa ya tadi ya, lebih kecil, lebih besar dan sebagainya. Di antaranya ukuran yang tadi nih, yang ukuran jumlah itu masuk ke tamyiz. Jadi kalau pokoknya menjelaskan sesuatu yang mubham. Karena kalau contoh yang barusan kan masih mubham. Saya beli 20. Duh, naon 20 naon itu? Nah, gitu. Berarti kitab itu sebagai tamyiz. Kalau yang tadi sama juga. Saya lebih besar dari Anda. Naona umur atau badan. Ana akbaru kan itu, lebih besar. Ana akbaru minka, badanan misal. Atau jisman, jasadan. Nah, berarti itu masuk ke tamyiz. Baik. Kembali ke bahasan di kitab ini, keterangan
Atau di bawah yang contoh 2, ishtaraitu kilograman ruzzan. Saya membeli 1 kilo. Fi'ilnya mana? Ishtara. Fa'ilnya mana? Tu kilograman sebagai maf'ul bih. Ya kan, saya membeli apa 1 kilo. Tapi belum jelas, mubham. Kalau ditambahkan ruz, apa mana ruz? Beras. Ruz itu beras yang ada di mazro'ah. Mazro'ah itu sawah. Sawah itu bahasa Arab mazro'ah. Itu ruz, beras. Jadi kalau ada kata ruzan, kenapa mansub? Karena tamyiz. Kenapa tamyiz? Karena menjelaskan yang mubham. Mubham itu samar. Saya bahasakan mubham saja ya, biar tergambar. Mubham itu samar. Menjelaskan sesuatu yang mubham namanya tamyiz. Maka ruzan dia posisi sebagai tamyiz. Lihat, Ustaz Aceh menjelaskan lebih rinci. Lafad ishrin masih belum jelas. 20 apa? Bisa jadi kambing, ayam, dan sebagainya. Lafad kitaban adalah lafad yang menjelaskan maksud dari 20 itu, dan itu disebut tamyiz. Jadi kitaban tamyiz. Demikian pula kilogram, kilogoroman. Apa yang dimaksud dengan 1 kilo? Beras, gula, kacang, atau apa? Ya. Maka dengan lafadz ruzzan hilang kesamaran, jelas apa yang dimaksud dengan kilogram. Dalam contoh tersebut lafadz ishrina adalah mumayyaz. Stabiluan mumayyaznya. Stabiluan mumayyaz. Mumayyaz itu yang membutuhkan penjelasan. Ishrina kilograman itu teh mumayyaz, ya. Lafad kitaban adalah tamyiz, tuh kan? Stabiluan tamyizna. Ishrina mumayyaz, tuh tulisan Arabnya itu tuh mumayyazun. Kan tamyiz itu dari mayyaza yumayyizu tamyizan. Ishrina mumayyaz, kitaban tamyiz. Apa tamyiz? Yang menjelaskan maksud dari lafaz ishrina. Jadi mumayyaz itu. Tapi yang dibahas tamyiz ya. Tamyiz. Dibahas itu tamyiznya. Jadi yang menjelaskan itu. Ada pertanyaan? Terakhir masuk ke pembagian mumayyaz. Sabtu depan pembagian tamyiz. Jadi 2 bagian. Berarti yang menjelaskan kesamaran namanya tamyiz. Yang masih samar namanya mumayyaz. Mumayyaz banyak istilah, ada 4 di sini. Nanti kita jelaskan. Iya. Yang mana? Bukan. Ishtaraitu mah fi'il fa'il. Ishtaraitu, ishtara fi'il, tu itu fa'il. Yang maf'ul bihnya yang mana? Ishrina. Ishrina itu maf'ul bih. Jadi ishrina bisa kita sebut maf'ul bih secara umum dari jumlah fi'liyah tadi, atau mau dikhususkan dia mumayyaz yang butuh penjelasan. Mumayyaz itu butuh penjelasan. Maksudnya apa? Ya 20 apa gitu. Mumayyaz itu bebas dia ya, mau apa? Takaran, timbangan, ukuran, bilangan, itu mumayyaz namanya. Mumayyaz. Dia tidak harus
mansub kalau mumayyaz ya. Kalau tamyiz dia mansub. Ada lagi silakan. Fa'ilnya bentuk domir. Tu. Kalau tasrif ini ya, tasrif fi'il madi, kan ini fi'il madi, fa'ala, fa'alu, fa'alat sampai akhir fa'altu, fa'alna. Itu teh fa'il semuanya. Fa'altu, tu itu fa'il, fa'alna, na itu fa'il, fa'alti, ti itu fa'il. Nah, nanti akan kokoh lagi ya, sebagai informasi, nanti akan kokoh lagi di kasab mubtadi angkatan berikut. Itu tidak seperti ini. Kita akan awal mula itu dikuatkan dulu sorob yang barusan itu. Karena apa? Sorob itu dia bisa menentukan cara baca yang dari awal. Ini bacanya bagaimana dan sigohnya apa. Karena kalau kita lemah di sorob, memang beratnya. Karena sorob itu bisa menentukan bacaan yang benar. Cara bacanya seperti ishtara itu tidak ada harokat. Kalau sudah tahu tasrif sorob, kita bisa baca. Cuman kemungkinan ishtaroitu, ishtaroita, ishtaroiti, nah kemungkinan itu. Tapi tiga-tiganya benar. Tergantung apa yang kita maksud. Maka gambarannya nanti kalau yang di kasab mubtadi berikut ya, kita dikuatkan dulu di hafalan-hafalan sorob. Jadi kembali ke dasar. Kalau nanti ikut lagi kembali ke dasar dan harus bersabar karena nanti kita belajar huwa umahum, tapi itu akan kita paksa hafalkan. Pokoknya mah mau hafal mau tidak paksakan hafalkan ya. Karena untuk nanti seperti barusan ishtaroitu, nah tu itu fa'il, betul. Tu itu sebagai fa'il. Silahkan, ada lagi? Sebelum masuk ke pembagian mumayyaz. Ini terakhir nih mumayyaz. Jadi kita bagi dua ya, mohon maaf tidak sekaligus tapi kita bagi dua saja. Baik, kalau tidak ada pembagian mumayyaz. Mumayyaz itu yang tadi itu yang membutuhkan penjelasan ya. Yang membutuhkan penjelasan. Kalau penjelas itu tamyiz. Mumayyaz terbagi kepada dua. Satu apa tuh bahasa Arabnya? Malfuz. Stabilwan tah, malfuz. Mumayyaz ayat 2. Malfuz dari lafaz yang diucapkan. Kan lafaz itu yang diucapkan. Atau tersurat. Nah, gampangnya ya tahu itu. Tersurat garis-garisan tah. Tersurat. Malfuz adalah yang diucapkan. Tersurat, maksud tersurat itu termaktub, tulisannya ada, itu malfuz, lafaz dari lafaz, isim maf'ul ini ya. Nah makanya tadi kenapa harus kuatkan di ilmu sorob, kan malfuz itu isim maf'ul dari lafadho yalfidhu lafdhon, lafidhun, malfuzun. Malfuz. Yang kedua apa? Dua dulu. Malhud stabilwan. Pabaliut dia tanya. Malfuz, malhuz. Malfuz ingat saja lafaz, malhud lahad. Yang tersirat. Tuh, jadi yang tersirat. Malhud mah yang tersirat, malfuz yang terlafaz tersurat. Memang ketinggal pisannya. Kalau malfuz itu kelihatan pisan. Kalau malhud mah yang tersirat.
Saya lebih baik apanya gitu. Kan itu mah tersirat. Saya lebih besar apanya? Itu tersirat. Makanya malhuz. Kalau yang banyak masyhur itu adalah malfuz. Itu tamyiz itu begini ya. Baik. Yang pertama malfuz, yang tersurat. Di antaranya ada 4. Ini masyhur yang 4. Yang pertama asmaul kaili. Katakan asmaul kaili. Asma itu nama-nama. Nama-nama. Kail itu takaran, sukatan. Ditakar di lamun di letter mun di urang mah nya. Kail itu di letter, kalau di orang Arab biasanya so itu kan ada yang di letter, ada yang di sukat, ditakar, ada yang ditimbang gitu. Ada yang ditimbang. Kalau yang ditimbang nomor 2 namanya wazan. Kalau kail itu ditakar, disukat, paham sukat ya? Kalau yang B asmaul wazan, yang ditimbang. Kalau yang ditimbang berarti ukurannya apa? Gram, kilogram, itu timbangan. Ton itu kail wazan timbangan. Kalau kail itu ditakar, letter berarti masuk ke kail atau wazan? Kail, letter itu ya. Apalagi ya? Di surah Al-Mutaffifin ada ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu, teh kail. Alan nasi yastaufun wa idza kaluhum kail au wazanu wazan tuh. Jadi kalu kail, wazanu wazan. Kail itu takaran, ditakar, ditimbang lah gitu. Ditimbang apa? Ditakar teh. Sami dah cek bahasa orang namanya. Di letter itulah, takar. Letter bahasa kita, bahasa orang-orang Arab tidak mengenal letter, mengenalnya dan lain sebagainya. Kalau wazan timbangan. Yang ketiga, nanti kita jelaskan satu-satu. Yang ketiga masahah. Masahah mah ukuran, jarak bisa ukuran. Beri kotak asmaul masahah. Nama-nama ukuran. Kalau ukuran berarti kalau bahasa kita apa? Meter, diukur. Jadi kalau diukur masahah, kalau ditimbang wazan, kalau ditakar letter kail. Ya itu kudu tukang dagang ya apalnya. Tukang dagang apa? Oh, kail itu takaran atau sukatan, wazan itu timbangan, masahah itu ukuran. Kalau ukuran berarti sentimeter dan sebagainya. Kilometer berarti apa? Kail, wazan, masahah. Kilogram, wazan. 5 liter, kail. Terakhir yang D apa? Adad. Nah, ini kotakan. Yang banyak itu di sini adad. Adad itu bilangan. Makanya kemarin tadi kita jelaskan isyrina itu kail, wazan, masahah, adad. Isyrin. Adad. Berarti adad itu harus kita kuatkan ya, mutkinkan. Adad itu bilangan. Jadi isim yang menunjukkan bilangan 20, 10, 2, 3. Dan itu ada aturan. Nah, aturan ini aturan kalau angkanya 1, angkanya 2, angkanya 3, angkanya 10, angkanya belasan, angkanya puluhan. Dalam bahasa Arab itu ada rumus atau ada nizam, ada aturan. 1 bagaimana, 2 bagaimana. Tayunu mutarna di dia asmaul adad. Kalau yang kail, wazan, masahah itu jarang ya. Ada tapi jarang.
Yang banyak itu adad, bilangan. Adad. Baik, secara ringkas saja ya. Yang pertama kail, takaran. Ikuti saya ya. Contohnya, ishtaraitu litron ruzzan. Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? Tuh, mana maf'ul bihnya? Litron. Saya membeli 1 liter. Nah, itu kail namanya. Liter teh bahasa Arabnya gitu, litrun. Kalau dimansubkan litron, liter. 1 liter apa? Oh, ruz. Nah, ruzzan. Berarti ruzzan sebagai tamyiz. Ruzzan itu sebagai tamyiz. Kartas saya. Jadi saya beli 1 liter. Naon ruzzan. Saya beri 2 liter, 3 liter. Anggarnya kadituna. Tapi ada aturan nih, 1 liter ini, 2 liter ini, 3 liter ini, 4 liter ini itu. Ada aturan, tak aturannya lumayan muter ya. Nanti ini Sabtu depan. Tapi kalau ruzzan tetap ruzzan itu sebagai tamyiz. Nah, tamyiz, mumayyaznya kan litron. Ishtaraitu litron ruzzan. Litron mansub sebagai maf'ul bih, ruzzan mansub sebagai tamyiz. Itu cara ininya. Jadi kenapa ruzzan sebagai tamyiz? Menjelaskan yang mubham, samar. Letter itu masih samar. Saya beli 2 liter, naon 2 liter teh? Oh beas teh berarti tamyiz. Begitupun wazan, timbangan. Ikuti saya baca contohnya. Ishtaraitu kilograman. Nah, bacanya kilograman. Ayo mah kilogram ya. Ikuti, ulang. Ishtaraitu kilograman lahman mansub. Kenapa? Tamyiz. Apa arti laham? Daging babi. Bahasa Arabnya lahmul babi. Babi apa? Dalam Quran ada khinzir, lahmul khinzir. Nauzubillah. Kilograman dia sebagai apa? Maf'ul bi atau mumayyaz. Karena lahman tamyiz, mumayyaznya mana? Kilogram. Asalnya dia maf'ul bi. Boleh kita sebutkan maf'ul bi, boleh kita sebutkan mumayyaz. Mumayyaznya mana? Kilogram. Kail wazan. Kilogram. Kail atau wazan? Wazan. Jadi wazan di sini berarti timbangan. Ini timbangan. Ditimbang kilogram. Ishtaraitu goroman zahaban. Apa artinya itu? Ishtaraitu goroman zahaban. Saya membeli goroman apa? Gram, 1 gram zahaban, emas. Zahaban itu emas, zahab, minaz zahabi wal fiddah. Emas, zahabun, fiddah, perak. Ishtaraitu kilograman lahman. Ishtaraitu goroman zahaban. Saya membeli 1 gram emas. Zahaban sebagai apa mansub? Tamyiz. Tidak mungkin maf'ul bih, tidak mungkin maf'ul fi, tidak mungkin yang 6 pertama, tidak mungkin. Tapi ini adalah tamyiz. Ciri khasnya di mana? Ini setelah timbangan.
Kagok sagram mas mah kita nya. Mending kene sakilogram mas. Ishtaro itu kilograman zahaban, nggak sekalian gitu. Saya membeli 1 kilogram emas itu. Sabaraha ya? 1 kilogram emas. Yang ketiga masahah. Kalau masahah mah ukuran jarak masahah itu. Ikuti. Ishtaraitu mitron kumashan. Kumash itu kain. Kumash. Kalau kemeja komis pakai sod. Kumashan itu kain. Saya membeli mitron itu artinya meter, 1 meter. Mitron. Kalau 2 metro ini begitu. Kalau 3 nanti ada aturannya. Saya membeli 1 meter kumashan. Berarti kumashan sebagai tamyiz. Dan dia mansub. Kenapa? Karena menjelaskan yang mubham. Mubham ya. Kalau meter mah ya dia sebagai maf'ul bih. Saya membeli. Tidak harus ishtara itu ya. Tidak harus ishtara itu. Saya punya. Apa bahasa Arabnya? Ana indi atau ananya hilang. Indi 1 meter. Mitrun kalau itu. Saya punya 1 meter kain. Indi mitrun kumashan, tetap kumashan karena dia sebagai tamyiz, mitrun, nahabat mitrun karena sebagai mubtada, indi sebagai khobar. Tapi usah ada cema ishtaro itu sadayananya ada fokus bukan di situ, fokus di tamyiznya, tamyiz. Terakhir ada, nah ini ada tuh bilangan. Ikuti. Ishtaraitu 20 kitaban. Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? Tuh, mana maf'ul bihnya? Kitaban sebagai apa? Tamyiz. Mana pasangan tamyiz apa? Mana mumayyaznya? Ishrin itu mumayyaz. Kenapa disebut tamyiz? Ya, karena menjelaskan yang mubham. Menjelaskan yang mubham. Nah itu teh yang malfudnya dilafad karena aya katinggal ya mah 1 kilo, 1 liter, 1 buku itu kan jelas itu mah. Kalau keterangan dalam contoh di atas ishtaraitu litran ruzan, lafadz litron adalah mumayyaz, perlu penjelasan. 1 liter apa? Beras, kacang apa? Ruz, tamyiz karena menjelaskan liter. Mumayyaz malfud yang tadi ya, mumayyaz yang ditegaskan lafadz mumayyaznya, tegas gitu. Maksudnya naonnya tadi teh liter, kilo, meter, terus 20 itu kan jelas ya. Malfud dilafadkan jelas. Jadi si mumayyaznya itu jelas. Lamun sukatan 1 liter 1 kulak. Apa itu kulak? Ukuran ini ya, sukatan. Sablek gitu. Sablek. 1 tumpukan. Nah, itu sukatan. Bahasa Arabnya kail. Kalau timbangan wazan kilogram, kuintal. Kintal sabaraha kilo? 100. Ton sabaraha kilo? 1000. Ukuran sentimeter, meter, hektar. Tumbak. Tumbak masuk ke mana? Catumbak tanah. Masaha. Ukuran itu masaha. Kalau bisa hafalkan nama Arabnya ya. Sukatan kail, timbangan wazan, ukuran masaha. Ya sabaraha tumbak? 5 tumbak. Oh, berarti ngobrol tentang ukuran masaha. Terakhir bilangan. Apa bilangan bahasa Arabnya? Adad, belasan, puluhan, tetapi tidak semua bilangan membutuhkan tamyiz.
Dalam hal ini ada aturan khusus, ini pekan depan. Tamyiz adad, nah, kita akan bahas. Memang agak ribet yang ini, tapi ada rumus. Rumus itu lebih mudah. Oh, gening ke rumus itu. Tapi ingat harus bisa menentukan satu dari mufrad ke jamak. Kedua, harus bisa menentukan muzakkar dan muannas. Pembahasan nanti itu ya. 2 poin. 1 dari mufrad ke jamak. Contoh, ini apa bahasa Arabnya? Kolamun. Jamak kan? Jamak. Aklamun. Harus bisa. Masjidun mufrad, jamaknya masajidu. Baitun rumah, jamaknya buyutun. Jadi itu harus hafal di situ. Pertama itu dari mufrad ke jamak taksir. Yang kedua harus tahu muzakkar muannas. Qalamun muzakkar muannas. Muzakkar. Masjidun muzakkar. Baitun muzakkar. Samaun langit muannas. Nah, besok atau Sabtu depan harus bisa itu. Karena nanti keadaan ini misal 5 masjid beda dengan 20 masjid. Beda dengan 1 masjid. Nah, itu ada aturan, maka kuatkan dulu nanti istilah-istilah yang tadi. Nah, itu simpan dulu yang itu. Terakhir setelah malfuz adalah malhuz. Kalau malhuz itu tersirat, si mumayyiz itu dijelaskan. Ya sehingga tadi saya membeli 20, itu mah malfuz. Saya membeli 1 liter, saya membeli 1 meter, itu mah malfuz. Dijelaskan si mumayyiz teh. Kalau yang malhuz tersirat, tidak disebutkan mumayyiz secara tegas. Tapi kalimat itu butuh tamyiz gitu. Butuh. Karena jika tidak ada tamyiz, kalimat tersebut tidak difahami. Contohnya tadi, saya lebih besar dari kamu. Kan mumayyiznya kan teu aya. Saya lebih besar dari kamu. Naonna ieu tuh kan? Perlu tamyiz. Perlu saya lebih besar daripada kamu, atau dibalik saya lebih kecil dari kamu. Apanya? Tak apanya itu nanti sebagai tamyiz. Nah itu teh malhuz nu kitu teh. Malhuz. Nah, biar paham lihat contohnya. Ikuti saya. Ana aktsaru minka. Ana aktsaru minka malan. Ana artinya aksaru lebih banyak, minka darimu, saya lebih banyak dari kamu. Nah kan itu teh tersirat itu teh. Naon maksudnya itu lebih banyak naon kayaknya. Beda dengan tadi saya punya 1 liter, kan jelas 1 liternya dijelaskan. Ini mah tidak, saya lebih banyak dari kamu. Naona malan. Berarti mal artinya harta. Mana tamyiznya? Malan. Kenapa mansub? Karena tamyiz. Ana aktsaru minka malan. Yang kedua, ikuti. Hasuna aliyun wajhan. Hasuna aliyun wajhan. Artinya apa? Hasuna bagus, Ali bagus. Masih bertanya, naona tuh bagus teh? Wajhan. Oh, berarti wajhan itu tamyiz dan mansub. Hasuna aliyun wajhan. Ali bagus, udah pas bagus, tapi ada pertanyaan berikut, bagus apa? Ini tuh yang malhuz. Nomor 3. Huwa asgharu minni jasadan. Artikan, huwa asgharu
lebih kecil, minni dariku, jasadan, jasad, badan bahasa kitanya. Dia lebih kecil dariku, apanya? Jasadan, jasad. Berarti mana tamyiznya? Jasadan. Malfuz, malhuz, malhuz. Saya tahu gol palingnya. Pokoknya nu tersiratnya malhuz. Kalau tersurat malfuz, lafaz, ingat saja lafaz. Terakhir, huwa akbaru minni sinnan. Huwa akbaru minni sinnan. Terjemahkan, huwa akbaru lebih besar, minni dariku, dia lebih besar dariku. Naona? Oh, sinnan. Sin itu usia. Sin itu usia ya. Sinnun tasydid tapi ya. Sinnun. Dia lebih besar dariku usia. Oh, berarti mana tamyiznya? Eta teh tamyiz. Dan tapi ini bukan malfuz tapi malhuz. Alhamdulillah. Beres keterangan tinggal dibaca saja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini dulu beri tanda, nanti kita akan teruskan ke hukum adad bilangan. Ada hukumnya. Kalau mana? Mumayyaz, betul. Mumayyaz itu bebas, mau mansub, mau majrur, mau marfu, mansub, majrur. Mumayyaz mah tergantung sebelum. Tapi tamyiz itu harus mansub, tamyiz mah. Tapi kalau yang tadi yang di malhuznya itu mah dah teka tinggal. Teu aya mumayyaznya. Saya lebih besar dari Anda. Naon ieu teh kan teu jelas mumayyaznya. Da badan mah saya lebih besar dari Anda, badan. Nah badan mah itu mah tamyiz langsung. Makanya disebut tersiratnya itu tidak kelihatan. Siga Nabi Zakaria. Siga Nabi Zakaria di surah Maryam ya di awal-awal. Ngadoa ke Allah, ya Allah tulang belulangku sudah rapuh. Dan wasta'ala ra'si wasta'ala ra'si syaiban. Nah itu contohnya. Dan kepalaku, ra'si itu kepalaku, ista'ala ngagebur hurung. Kepalaku sudah ngagebur hurung. Naona? Syaiban. Berarti syaiban itu tamyiz dia. Tamyiz, tapi yang model ini malhuz. Syaiban itu uban. Kepalaku sudah hurung. Naon maksud hurung teh? Oh, beruban, semuanya putih. Nah, itu doa Nabi Zakaria. Wasta'ala ra'si syaiban. Dan kepalaku sudah mulai ngagebur hurung. Naon maksudnya itu? Oh, syaiban. Uban syaiban teh. Itu contoh ya, contoh-contoh. Nantilah kalau ada dalam Quran, kalau kita menemukan oh ini tamyiz. Tapi yang jelas kesimpulannya tamyiz itu menjelaskan yang mubham. Tamyiz. Tapi yang harus kuat nanti tamyiz di adad. Di adad ya. Memang kail ada, wazan ada, masahah ada, tapi yang terpenting adad. Makanya Ustaz Aceng langsung memberikan judul baru, hukum aturan bilangan. Bilangan bahasa Arabnya tadi apa? Adad, bilangan. Nah, untuk Sabtu depan mohon dengan sangat hafalkan ini. Salasatun 3, arbaatun 4. Nah gitu. Soalnya cara nama kumaha. Ambil satu saja. Karena yang di pinggirnya itu adalah dihilangkan tak marbutoh. Salasatun 3, arbaatun 4, khomsatun 5, sitatun 6. Naik ke halaman berikut. Sab'atun 7, thamaniyatun 8, tis'atun 9, asyratun 10. Sampai 10 lah cukup. Tapi satu dulu ya. Wahidun 1, isnani 2, baru ke sini salasatun
3, arbaatun sampai 10. Nanti passwordnya ini harus hafal. Nanti sebelum kita belajar ke hukum bilangan, semuanya wajib hafal dulu 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 itu wajib dihafalkan. Sebetulnya sampai 1000 itu teh. Tapi nanti sedikit-sedikit coba hafalkan dulu 1 sampai 10 dalam bahasa Arab yang kuadran sebelah kiri. Kuadran sebelah kiri ya. Yang kanan jangan, yang kiri saja. Salasatun. Dari wahidun, wahidun, isnani. Itu tambahkan itu dulu. Tulisannya muzakkar. Wahidun, isnani. Ini yang muzakkar. Langsung nyambung ke yang sebelah kiri, salasatun. Nanti akan tahu kenapa disimpan di sini. Wahidun, 1. Ada wahidatun. Wahidatun. Isnani, isnatani. Tambahkan tak saja. Wahidun, 1. Isnani, 2. Salasatun, 3. Nah, berak dikit itu mangga lah. Yang jelas hafalkan ya. Yang pade pada model kumaha mangga ya. Yang penting Sabtu depan wajib hafal hitungan 1 sampai 10. Itu saja dulu. Biar nanti kita akan paham, oh geningan nu muter di tamyiz itu justru adat bilangan. Dan mohon baca dulu yang ini sampai akhir ya. Nanti akan tahu nanti ketika saya jelaskan, oh iya aturan adat, aturan ma'dud, aturannya begini. Nah, insya Allah kita akan bahas. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita teruskan nanti setelah istirahat 10 menit ya. Istirahat 10 menit kita teruskan ke sorok insyaallah. Alhamdulillah. Bu Ella, ya Bu Ella. Oh, tadi mah yang ngiringnya. Anu mutawasit hayang nyobian. Hah? Digabung. Biasa. Berarti materi umumnya. Tapi kita arit siap waktu nama. Wayah kianya. Bu Ella teh pada kitu rencana Bu Ella teh jam 10 ngiring anu jam ieu ngiring jadi pada nyobian nu kantos ngagabung teh nu terus ngagabung teh Pak ieu saorang itu teh kejadian atas daya Pak Omanya Pak Oma itu 2 awal nama 2 nu itu ngiring nu yang ngiring tapi ternyata qadarullah 2 nananta kadang nama canak hiji we nya akhirnya itu tapi upami mubtadi ngiring mubtadinya karena angkatan ke langkung kiat numutkeun abi di mubtadi heula. Naon margina upami di mubtadi engke eta teh sorok nu dikiatkeun. Nahunu ya aya engke oge aya. Tapi dikuatkeun heula sorobna. Sareng moal ngangge buku ieu ayeuna mah. Kan ieu mah teu menulisnya nu ieu mah. Simak kungkul tang mah buku tulis we engke mah. Jadi tiasa ngiring ke. Badai 2 nana mangga di mutawasit sareng mubtadi tiasa 2 nana. Nya nah hanya saya